Oke, salam dan selamat datang guys di channel ID-ku. Channel yang akan membahas mengupas tuntas cerita film horor nggak bikin ngolor tapi bikin ngompol asalkan jangan kena kolor. Ya, sebelum kalian ngompol, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan handetoran dimanapun berada. Asik. Dan jos ke videonya. Selamat menonton guys. Oke guys, kali ini film horor yang akan kita bahas berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Oke, film garapan Hadra Dairatu ini dirilis pada tanggal 5 Maret 2020, di mana aktor-aktor yang berperan dalam film ini ialah Natasha Wilona, Al Ghazali, Ria Ricis, dan banyak lagi aktor ternama lainnya. Pada film ini, Sienna adalah tokoh utama yang diperankan oleh Natasha Wilona. Di awal film ini, Sienna meninggal karena disambar petir. Ia mengalami mati suri dan hidup lagi. Sienna mempunyai 3 orang teman dekat, dan Flo adalah salah satu namanya. Flo yang diperankan oleh Ria Ricis sedang berdiri di teras depan asrama sambil mengenang masa-masanya dengan Sienna. Sewaktu di tengah hujan, Flo melihat Sienna yang berdiri di bawah pohon. Ia terkejut dan merasa takut hingga ia lari ke dalam dan memberitahu kedua orang temannya yang lain. Ketika mereka ketakutan, tiba-tiba Sienna muncul di hadapan mereka. Lalu ia memanggil teman-temannya dan menceritakan semua yang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, Sienna dan ketiga temannya di sekolah dihampiri oleh seorang pria yang bernama Brahma. Brahma sendiri diperankan oleh Al Ghazali dan merupakan kakak kelas dari Sienna. Ia menghampiri mereka untuk menanyakan kabar dari Sienna. Sienna yang memiliki perasaan terhadap Brahma pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Lalu Denisa yang merupakan mantan kekasih dari Brahma melihat mereka. Denisa yang masih mencintai Brahma pun menghampiri Sienna dan memperingatkan supaya tidak mendekati Brahma lagi. Sehabis itu, Sienna lalu pergi ke kamar ganti untuk bercermin. Ketika di sana ia mendengar suara tangisan dan ternyata itu adalah suara Aini, teman satu sekolahnya yang sedang menangis. Selepas Aini pergi dari kamar ganti, Sienna melihat sosok hantu di dalam kamar itu. Di halaman sekolah ketika sedang dilaksanakan upacara bendera, tiba-tiba semua terkejut saat seseorang jatuh dari atas sekolah. Ketika dilihat ternyata itu adalah Aini yang tadinya dilihat Sienna menangis di kamar ganti. Sienna pun terkejut dan heran hingga ia menceritakan semuanya kepada temannya, bahwa sebelum Aini meninggal, ia melihat Aini menangis dan melihat hantu di dekat Aini. Teman-temannya masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sienna. Malam di asrama, Flo yang ketakutan dikejutkan oleh ibu penunggu asrama. Lalu di dalam kamarnya, Sienna didatangi oleh sesosok hantu. Ia memanggil teman-temannya untuk menemani mencari hantu tersebut. Kemudian Sienna melihat hantu itu di dekat Pak Somad yang sedang menjaga ronda. Keesokan harinya, Sienna dihampiri oleh seorang anak yang meminta sumbangan dan memberitahu bahwa Pak Somad telah meninggal. Sienna bingung dengan semua kejadian yang terjadi pada dirinya setelah mati suri. Ia merasa ia tahu kapan seseorang akan mati. Dan pada malam harinya di asrama, Sienna dijemput oleh Brahma untuk pergi ke acara ulang tahun teman sekolahnya. Sesampainya di tempat acara, Sienna melihat sosok hantu di belakang Brahma dan menceritakan kepada ketiga temannya, tapi mereka tidak percaya. Kemudian Brahma diberitahu temannya kalau sekarang dia ada balapan. Ia pun langsung berpamitan kepada Sienna, karena ia harus pergi untuk balapan. Tiba-tiba Sienna melihat hantu di belakang Brahma dan mengatakan kepadanya bahwa ada hantu yang akan menjemputnya. Namun Brahma tidak menghiraukan perkataan Sienna dan tetap pergi untuk balapan. Sienna segera pergi mengejar Brahma ke tempat balapan diikuti ketiga temannya. Brahma berhasil menang dalam balapan dan ia selamat. Lalu teman-temannya Sienna makin tidak percaya kepada apa yang dikatakan Sienna. Namun sewaktu Brahma mau menghampiri Sienna, tiba-tiba sebuah truk besar menabraknya dan Brahma pun meninggal. Pada akhirnya teman-temannya percaya karena kejadian itu. Sienna makin bingung dan ingin keluar dari situasi yang ia alami, karena ia merasa semuanya terjadi karena dirinya. Tapi ia bingung bagaimana caranya. Paginya di sekolah, tepatnya di dalam kelas, mereka berempat sedang duduk bersama. Sienna melihat hantu itu datang lagi dan sedang memandang ke arah mereka. Lalu Sienna dan ketiga temannya mencoba mengikutinya sampai di sebuah gudang.
di mana di sana mereka melihat kursi yang bergerak sendiri, hingga mereka ketakutan dan lari. Selepas kejadian di sekolah itu, pada malam harinya Sienna yang sedang ingin tidur melihat hantu itu di dekat Flo, dan segera memberitahu kedua temannya yang lain, tapi mereka merahasiakannya dari Flo, karena takut ia akan histeris memikirkannya. Karena takut terjadi sesuatu dengan Flo, mereka bertiga melakukan segala cara untuk menjaga keselamatan temannya itu. Sampai pada suatu hari mereka bertiga berencana pergi ke orang pintar, tanpa sepengetahuan Flo. Mereka pun diberi sebotol air untuk mengusir hantu itu. Ketika Sienna akan memberikan air itu kepada Flo, tiba-tiba datanglah Denisa dan mengambil botol itu, hingga terjadilah perkelahian antara mereka sampai akhirnya botol itu jatuh dan pecah. Sienna ikut terjatuh dan terbentur hingga keningnya luka. Lalu datanglah teman-temannya untuk membantu dan Flo pergi untuk mengambil obat buat Sienna. Di saat Flo akan membawa obat itu, Denisa kembali datang dan mau merebut kotak obat yang dibawa Flo, sampai akhirnya Flo terjatuh dari tangga. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit, ditemani Sienna dan dua teman lainnya. Di sana Flo mengatakan bahwa ia tahu semua tentang rencana teman-temannya yang mau melindunginya dari kematian. Karena tidak mau kehilangan sahabatnya, Sienna pergi ke tempat orang yang juga bisa melihat kematian. Ketika sampai, Sienna diberitahu orang itu bahwa kematian tidak bisa dihindari. Dia hanya menyarankan Sienna bahwa yang bisa ia lakukan hanyalah menemani temannya di sisa waktunya. Lalu Sienna kembali ke rumah sakit, dan tiba-tiba ia dipanggil oleh Flo. Lalu Flo menitipkan gelang persahabatannya kepada Sienna. Datanglah dua orang teman lainnya menghampiri Sienna. Lalu ia pun tersadar bahwa Flo yang ada di hadapannya adalah ilusinya. Dan ternyata Flo telah meninggal. Dari itu ia tersadar bahwa sekeras apapun usahanya untuk menghalangi kematian tidak akan bisa, karena kematian adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Oke, sekian cerita dari film ini. Semoga kalian senang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam IDku Channel. Thank you guys.